Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Skillful Game Development Tim 5 akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami tentang game yaitu Cyber Hero. Bisa dimulai. Berikut merupakan member profile dari tim kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Afada Nur Saifa Syahira, latar belakang mahasiswa sebagai programmer. Yang kedua adalah Kevin, latar belakang mahasiswa sebagai programmer juga. Yang ketiga adalah Fadel Muhammad, dengan latar belakang mahasiswa sebagai artis untuk mendesain sebuah background dan aset-aset lainnya. Teguh Rafli Julkarnain, latar belakang mahasiswa, artis untuk mendesain sebuah karakter. Yang terakhir adalah Tias Ayuningrum, latar belakang mahasiswa sebagai artis dan juga level designer. Agenda yang akan dibahas hari ini adalah identifikasi masalah, profil pengguna, solusi, alur kerja, demo, dan next action dari project ini. Saya persilakan kepada Teguh. Oke, yang pertama itu merupakan identifikasi masalah. Presentasi literasi tahun 2021 yang tidak diikuti dengan tingginya tingkat literasi dengan subindeks keterampilan dan budaya digital membaik tetapi etika dan keamanan digital memburuk di tahun 2020. The next. Data penelitiannya sendiri di Indonesia pada tahun 2022 berada di level 3,54, poin dari skala 1 sampai 5 secara umum tingkat literasi digital masyarakat Indonesia berada di level sedang. Bisa dilanjutkan? Tersebut juga mempengaruhi terhadap keamanan cyber Indonesia yang rendah. Indonesia berada peringkat 86 dari 160 negara. Next. Untuk problem tree analisisnya, yaitu untuk masalah kenaikan presentasi literasi tahun 2021 yang tidak diikuti dengan tingginya tingkat literasi. Penyebabnya adalah kurangnya literasi dalam masyarakat Indonesia. Untuk akibatnya bisa terlihat dengan keamanan digital memburuk, serta banyak meningkatnya kasus yang berkaitan dengan keamanan cyber. Next. User profil. Target user adalah remaja dewasa umur dari 12 tahun sampai 40 tahun. Hambatan. Bacaan budaya digital banyak yang panjang dan membosankan untuk dibaca. Acuh terhadap penggunaan internet sehari-hari. Ingin tahu pencegahan yang tepat terhadap ancaman atau bahaya di dunia digital. Aktivitas. Bekerja dengan memanfaatkan internet atau layanan transaksi digital, menyimpan data berharga secara digital. Harapannya yakni game dapat mampu memberi informasi yang akurat tentang literasi digital, budaya digital, dan alur game serta story yang menarik. Solusi permasalahan, game platform 2D. Game 2D platformer bertemakan pixel art. Ini sangat populer di kalangan gamer dan pengembangan yang lebih mudah dibandingkan dengan 3D. Level story beragam. Solusi ini menyediakan beberapa story dan mekanisme game yang beragam sesuai dengan tema, story, dan ilmu terkait digital yang akan disampaikan. Fitur minigame. Pemain ikut serta dalam pemecahan solusi pada alur cerita game yang berkaitan dengan literasi digital masing-masing level sehingga player tidak merasa bosan. Next. Pengerjaan proyek ini menggunakan model Scrum Sprint agar lebih mudah mengolah tas dan juga jadwalnya. Durasi pengerjaan kami adalah selama 4 bulan. Adapun timeline-nya itu pada tanggal 1 sampai 14 Maret kami melakukan user requirement di mana kami mengidentifikasi masalah-masalah yang terdapat dalam ketentuan game. Kemudian dari tanggal 15 sampai tanggal 30 Maret kami menyusun game design dokumen. Pada tanggal 1 April sampai 8 Juni kami melakukan desain pada aset-aset dan mengumpulkan aset-aset dari luar juga. Kemudian pada tanggal 15 April sampai 8 Juni kami melakukan construction di mana berfokus pada pembuatan script untuk game. Kemudian yang terakhir pada tanggal 4 Juni sampai 16 Juni kami melakukan polishing, debugging, dan testing. Di mana kami melacak bug game, memperbaiki antar muka UI, dan melakukan testing game secara menyeluruh. Next. Kemudian untuk teknologi yang kami gunakan itu adalah Unity Game Engine.
Unity ini populer dengan kemudahan dalam mengembangkan berbagai macam game pada multi-platform, fitur, dan cara penggunaan yang user-friendly, serta memiliki komunitas yang besar dan gratis. Next. Untuk repositori sendiri kami menggunakan GitHub yang memberikan akses kontrol dan kolaborasi antara tiap developer untuk memudahkan manajemen tugas, perbaikan bug, dan pembuatan dokumentasi pada proyek. Next. Selanjutnya kita akan mempresentasikan tentang demo gameplay. Berikut adalah credits di mana menampilkan kontribusi antara member, juga aset-aset yang diambil ketika menekan tombol play. Akan menuju ke scene stage, dimana untuk memilih level yang akan di sini masuk ke level Alex. Alex di sini pertama ditempatkan di pinggiran kota. Dia adalah seorang ahli serangan melee dan pertahanan, siap untuk melawan penjahat cyber yang berada di GDA. Level di Alex harus mengalahkan musuh-musuhnya, dimana terdapat 3 middle boss dan boss juga lawan dari boss tersebut, dimana terdapat explosive drone tadi dan juga turret. Middle boss yang pertama adalah bernama Mason. Sini apabila dia dikalahkan akan drop sebuah item, dimana item ini akan menunjukkan informasi tentang pengenalan hacker, dimana level ini akan berceritakan tentang serangan-serangan dari hacker. Pada stage kedua ini dia akan melakukan perjalanan untuk mengalahkan middle boss yang kedua. Apabila middle boss ini telah dikalahkan akan memunculkan item hint lagi yang akan berisikan tentang informasi serangan hacker macam-macamnya, seperti DOS, SQL injection, dan XSS script, dan lain-lain. Pada stage 3 dia akan mengalahkan middle boss yang ketiga. Untuk movement dari game ini bisa menggunakan ID dan arrow keys. Untuk lompat space, attack E, dan juga pause menu yaitu escape key. Untuk middle boss ketiga item ini akan mendrop item hint tentang informasi pencegahan dan cara menghindari serangan-serangan hacker yang tepat. Apabila sudah masuk ke stage boss, dia akan masuk ke cutscene, dimana bos yang bernama Zenon ini berencana untuk merebut atau mencuri data dari server dan menghancurkan semua data-data tersebut agar tidak ada backup. Setelah dikalahkan, Alex menyadari bahwa Zenon telah menanamkan sebuah virus untuk menyerang server, dan player harus menjawab sebuah quiz yaitu password terkuat. Apabila ketika firewall tersebut sudah kuat pertahanannya, maka dia akan menang. Saya lanjutkan. Next section dari project ini adalah yang pertama, menambahkan level story lain dengan mekanisme unik masing-masing. Kedua, menambahkan mode multiplayer. Ketiga, menambahkan fitur achievement ketika sudah menyelesaikan stage story. Selanjutnya, merancang sistem progresi dan peningkatan karakter seperti leveling. Dan juga menambahkan fitur skill bagi player dan juga musuh beserta visual effect-nya, dan juga mengembangkan kesulitan alur game agar lebih menantang. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.